PTP Nusantara 4 Adolina berlokasi di Perbaungan Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Perjalanan dari Medan ke Perbaungan membutuhkan waktu 59 menit. Jarak dari Medan ke Perbaungan sekitar 44,4 km apabila ditempuh melalui jalan tol Belmera, Kuala Namu, Lubuk Pakam. Namun, jika ditempuh dengan mobil, jaraknya sekitar 37 km per jam. Berbicara masalah sejarah perkebunan merupakan suatu hal yang sangat kompleks, karena membicarakan masalah ini tidak hanya berhubungan dengan masalah sejak kapan muncul sistem ekonomi perkebunan, bagaimana embrio perkebunan di suatu daerah, bagaimana aspek produksi dan produktivitas, bagaimana pemasaran hasil produksi, apakah keberadaan perkebunan berdampak kepada pemerintah dan masyarakat sekitar. Jika merunut sejak mulai diintroduksikannya sistem perkebunan, munculnya sistem ini sudah ratusan tahun. Katakan saja, jika sistem perkebunan tersebut sudah mulai dikenalkan pada zaman VOC, maka dihitung sampai sekarang sudah melewati berbagai zaman yang berlangsung di Indonesia atau Nusantara. Di Sumatera Utara, perkebunan dimulai pada awal abad ke-19. Banyak yang tahu sejak awal mula perkembangan kelapa sawit di Indonesia. Publikasi tua koleksi PPKS seperti The Olive Palm dalam Hanggar 1917 hingga 1924 dan Investigation Hands on Oil Palms pada Rutgers sejak tahun 1922 menjadi publikasi yang sangat awal dalam menyebarkan informasi mengenai hal ini. Disebutkan bahwa tahun 1848 merupakan tahun pertama kali kelapa sawit diintroduksi ke Indonesia. 4 bibit kelapa sawit yang diintroduksi dari Bourbon atau Mauritius dan Amsterdam, Belanda kemudian ditanam di kebun raya Bogor. Pada tahun 1858, Sekretaris Kantor Kolonial Belanda di Hindia Belanda mengajak pemerintah negara Belanda untuk menanam kelapa sawit di Indonesia. Selanjutnya, sebanyak 146 lot benih kelapa sawit didistribusikan ke Jawa dan Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Pada tahun 1875, benih kelapa sawit yang berasal dari kebun raya Bogor dikirim dan ditanam di distrik Deli, Sumatera, termasuk Serdang Bedagai, dan 4 tahun kemudian dilaporkan tumbuh dengan sangat baik dalam Rutgers tahun 1922. Pada tahun 1878, Direktur Kebun Raya Bogor yaitu Rainworth merancang sebuah plot percobaan kelapa sawit seluas 1 akar atau 0,4 hektar di Economic Garden Bogor. Kelapa sawit tersebut diduga menjadi sumber kelapa sawit yang ditanam pada perkebunan tembakau di Sumatera, yang kemudian digunakan sebagai tanaman hias di pinggir-pinggir jalan menuju Bungalow dan Gedung Pusat. Minimnya publikasi mengenai manfaat kelapa sawit pada masa tersebut menyebabkan tidak ada industri perkebunan kelapa sawit sebelum tahun 1911. Meskipun hasil pengujian di plot-plot percobaan menunjukkan hasil yang sangat baik, tetapi pengembangan kelapa sawit pada skala ekonomi pada masa itu tidak segera dikembangkan oleh pemerintah Belanda. Adrian Hallett, seorang warga negara Belgia, membangun perkebunan kelapa sawit pertama seluas 6.500 akar atau kurang dari 2.630 hektar pada tahun 1911 di wilayah Sumatera bagian timur, mencakup Pulau Raja atau Asahan dan Sungai Liput atau Aceh. Pada saat yang bersamaan, Kasat warga negara Jerman menanam 2.000 bibit kelapa sawit di tanah hitam Ulu. Hal ini menjadi tonggak pengembangan kelapa sawit skala ekonomi di Indonesia. Setelah Perang Dunia Pertama, industri kelapa sawit berkembang cukup pesat. Pabrik kelapa sawit atau PKS pertama dibangun pada tahun 1918 di Sungai Liput dan tercatat 2.100 hektar kebun kelapa sawit dikelola oleh 19 perusahaan. Pada tahun 1912, perkebunan kelapa sawit mencapai total luas areal sekitar 6.916 hektar dan meningkat menjadi 31.600 hektar pada tahun 1925 sebagaimana dalam Hartley di tahun 1977. Perkebunan kelapa sawit di Sumatera terus meningkat menjadi 100.000 hektar pada tahun 1939 yang dikelola oleh 66 kebun. Namun pada masa penjajahan Jepang, yaitu dari tahun 1942 sampai 1945, perkebunan dan pabrik kelapa sawit banyak diganti dengan tanaman pangan, sehingga kegiatan industri kelapa sawit pun dihentikan.
Kabupaten Serdang Bedagai merupakan wilayah potensial perkebunan kelapa sawit dan menjadi salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di Sumatera Utara. Kondisi ini yang akhirnya menarik minat Bupati Barmasraya untuk melakukan kunjungan di Kabupaten Tanah Bertua negeri beradat. PT PN 4 Kebun Adolina merupakan salah satu perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang usaha perkebunan dan pengolahan kelapa sawit yang terdapat di Kabupaten Serdang Bedagai dengan luas areal 6.451,3 hektar dan kapasitas pengelolaan pabrik 40 ton dan buah segar atau TBS per jam dengan basil 21% minyak sawit atau CPO dan 7% inti kelapa sawit. Buah kelapa sawit merupakan bahan dasar utama yang diolah di pabrik kelapa sawit diperoleh dari hasil tanaman di areal perkebunan sendiri, terdiri dari jenis Tenera, Dura, dan Pesifera. Yang pertama sekali membuka perkebunan kelapa sawit di Adolina adalah bangsa Belanda pada tahun 1912 dengan nama perusahaan Nederlander Handelsmaatschappij atau NHM. Perusahaan ini dibagi atas dua bagian, yaitu Perkebunan Adolina Hilir dan Perkebunan Adolina Hulu. Adolina Hilir ditanami dengan kelapa sawit, sedangkan Adolina Hulu ditanami dengan karet. Selama perusahaan berdiri, beberapa kali mengalami pengambilan kekuasaan itu terdiri dari perusahaan ini, yaitu yang pertama pada tahun 1942 perusahaan ini direbut oleh pemerintah Jepang. Pada tahun 1947 perusahaan ini diambil kembali oleh pihak Netherlands Handelsmaatschappij atau NHM dan pada tahun 1951 di Adolina dibangun sebuah pabrik pengolahan kelapa sawit yang baru bisa beroperasi pada tahun 1955. Pada tahun 1958 perkebunan Adolina diambil alih oleh pemerintah Indonesia dengan nama Sumut 5 PT PNP baru. Pada tahun 1962 perusahaan ini berubah nama menjadi PNP 2 dan selanjutnya mengalami perubahan atau pergantian nama menjadi Perusahaan Perkebunan Negara Tanaman Kedua atau PTP 2 ANT AN. Pada tahun 1967 hanya diserahkan pada PN Perkebunan yang berpusat di Pabatu Tebing Tinggi, Delhi sampai sekarang ini. Pada tahun 1971, Perkebunan Adolina Hulu dibongkar dan ditanami dengan kelapa sawit. Lalu pada tahun 1975, Adolina Hilir dan Hulu disatukan menjadi PN Perkebunan 6 Adolina. Pada tanggal 1 Januari 1978, sesuai dengan peraturan pemerintah pada surat nomor 54/1977/31 Desember 1977 berubah menjadi PT Perkebunan 6 Pabatu Tebing Tinggi Delhi, Sumatera Utara. Nah, pada tanggal 11 Maret tahun 1966 sesuai dengan keputusan Menteri BUMN atau TAP Menteri BUMN di perusahaan ini digabungkan dan berganti nama menjadi PTP Nusantara keempat. Pada tahun 2001 sampai 2005, PTP Nusantara 4 merencanakan strategi transformasi bisnis di mana semakin tingginya permintaan kelapa sawit dengan merencanakan pengembangan areal kelapa sawit dan mulai melaksanakan konversi tanaman teh dan kakao ke kelapa sawit di unit Balimbingan, Babirong Ulu, dan Marjandi. Pada tahun 2006 sampai 2010, perusahaan membentuk Direktorat Perencanaan Pengembangan Usaha dengan mengganti Direktorat Pemasaran menjadi Direktorat Keuangan. Perusahaan mulai melakukan pengembangan areal kelapa sawit di Kabupaten Labuan Batu dan Mandailing Natal dan membentuk unit proyek pengembangan Batang Laping Timur Panajaya. Pada tahun 2011 sampai 2015, perusahaan mulai melakukan restruktur organisasi dan sumber daya manusia untuk menuju perusahaan best practices.
Restruktur organisasi dimulai dengan menyederhanakan proses bisnis dan melakukan penggabungan grup unit usaha yang semula ada 5 GUU menjadi 4 GUU dan melakukan penggabungan unit usaha PKS swasta ke unit usaha swasta, melakukan spin-off rumah sakit dan sekolah. Perusahaan juga sedang mempersiapkan restruktur organisasi di tingkat bagian dan unit usaha. Di akhir tahun 2014, PTPN 4 telah berubah status dari BUMN menjadi anak perusahaan BUMN. Pada tahun 2015 sampai sekarang, perusahaan tidak melakukan perubahan nama perusahaan. Perusahaan melakukan perubahan nama perusahaan pada tahun 2014 berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat Akta Perubahan Anggaran Dasar nomor 25 tanggal 23 Oktober 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauzi Iwan, Sarjana Hukum MKN. Nama perusahaan berubah menjadi PT Perkebunan Nusantara 4 atau disingkat PTPN 4. Setiap perusahaan pada dasarnya memiliki kegiatan yang berbeda-beda. Kegiatan ini tergantung pada jenis usaha yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Berikut adalah kegiatan perusahaan PT Perkebunan Nusantara 4 yang bergerak di bidang perkebunan, antara lain adalah 1. Turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya di sektor pertanian dalam arti seluas-luasnya, dengan tujuan memupuk keuntungan berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. 2. Melaksanakan kegiatan usaha antara lain: A. Mengusahakan budidaya tanaman meliputi pembukuan dan pengolahan lahan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan, serta melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan budidaya tanaman tersebut. B. Produksi meliputi pemungutan hasil tanaman, pengolahan hasil tanaman sendiri, maupun pihak lain baik barang setengah jadi maupun barang jadi. C. Perdagangan, penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi. D. Pengembangan usaha di bidang perkebunan, agrousaha dan agrobisnis. E. Mendirikan atau menjalankan perusahaan dan usaha lainnya yang berhubungan dengan usaha bidang pertanian. Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan nomor 156/016/1994, Direktur dibantu oleh 4 orang, yaitu Direktur Produksi, Direktur Perencanaan dan Pengembangan, Direktur Keuangan, dan Direktur Sumber Daya Manusia. Direksi bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada komisaris yang merupakan wakil dari Departemen Keuangan sebagai pemegang saham. Dalam melaksanakan roda perusahaan, direksi dibantu oleh ada 16 orang kepala bagian dan 3 orang koordinasi wilayah PTPN 4 yang terdiri dari 37 unit usaha, di mana sebagai pelaksana operasional tiap unit adalah administrator atau kepala unit yang punya tugas untuk melaksanakan fungsi manajemen berupa perusahaan rencana-rencana perusahaan yang telah ditetapkan oleh direksi. Hai semuanya, saya Hanafi Fisya Simbolon dari Pendidikan Sejarah C reguler. Saat ini saya sedang berada di PTP Nusantara 4 Adolina. Di Indonesia banyak sekali perkebunan maupun perusahaan perkebunan yang berdiri pada masa kolonialisme dan imperialisme Barat Indonesia. Salah satunya adalah PTP Nusantara 4 Adolina yang berlokasi di Perbaungan Serdang Bedagai Sumatera Utara. Ya, perkebunan ini berdiri pada tahun 6 ketika Belanda pada saat itu sedang berkuasa di Indonesia. Mau tahu keseruan saya? Simak terus perjalanan saya. Ada di PTP Nusantara 4 Adolina sama Bapak. Yang kedua bagian kita usaha, dan yang ketiga bagian teknik dan pengolahan. Nah, di bagian administrasi di bawah naungan Bapak SDM. Di bawah kalau di bagian usaha atau keuangan itu dipimpin oleh Bapak usaha. Kalau di teknik pengolahan kami dipimpin oleh Pak Masinis Kepala. Nah, satu pimpinan kami di sini manajer dipimpin oleh seorang Bapak manajer. Kemudian bagaimana proses
produksi dan tahun-tahun perkembangan PT Nusantara 425 ini? Kalau proses produksi yang selama ini kami jalani sejak dari kita ambil periode dari tahun 2020 sampai dengan 2023 ini telah banyak perkembangan yang kami hasilkan. Dari produksi mutu, di produksi kami di sini sudah naik 0,50 dari dulunya 23,03, sekarang jadi 23,80%. Dan dengan inti yang dari dulunya 4,50 sekarang sudah 5,0%. Nah, masalah itu proses kami dari dulu kami losis 160, sekarang sudah 150. Sudah mulai ada penurunan di losis. Ini dari pengelolaan sini kami hanya memproduksi dua produksi. Pertama CPO yang saya jual inti atau kami. Nah, kalau ada produksi sampingan kami itu adalah tanah kosong dan sel atau tangkap. Itu produksi sampingan. Tapi produksi utama kami itu CPO dan inti atau kami. Tenaga kerja dan berapa luas lahan dari PTT? Itu kalau di bidang tenaga kerja kami tidak memiliki paham pasti ya. Yang itu yang lebih tahu lagi kalau di tenaga kerja dengan luas area itu dibagi hasil dengan proses dan itu nanti tapi bisa di share di Google, coba share di Google saya paham berapa luas asal mulanya berdirinya ada sih. Terima kasih Pak atas penjelasannya Pak. Ya, Saya sama-sama. Ya. Demikian perjalanan saya menyusuri jejak sejarah perkebunan di Perbaungan Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Jika kalian menyukai video ini, silakan klik tombol like dan tekan tombol subscribe. Jangan lupa tulis masukan kalian di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.